Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita mau bedah satu nasihat startup yang umum banget nih. Mitos nomor 8 dari Startup Myths and Models. Rekrut orang paling berpengalaman yang bisa Anda dapatkan. Kedengarannya sih ya masuk akal ya. Tapi benar nggak sih ini selalu jadi strategi terbaik buat Anda? Nah, justru itu, buku ini secara spesifik bilang ini mitos. Semacam aturan praktis yang sering kita telan gitu aja. Padahal ya bisa jadi ini malah jebakan mental loh. Jebakan ya? Kenapa gitu? Kayaknya bagus dong dapat orang pengalaman. Daya tariknya jelas kuat sih buat para founder. Lihat CV mentereng, wah pernah di perusahaan besar A, B, C. Rasanya kayak jaminan sukses gitu kan? Mengurangi resiko lah pikirnya. Benar-benar, kayak dapat jalan pintas gitu ya. Nah, tapi tadi Anda bilang jebakan. Di mana letak masalahnya? Masalahnya seringkali di benturan antara ekspektasi dan realita. Realitas startup itu kan dinamis banget, kadang agak kacau mungkin ya. Oke. Nah, orang yang terbiasa di korporat besar dengan struktur jelas, tim support banyak, proses baku, Oke. itu mungkin nggak siap atau malah kesulitan pas masuk ke startup yang butuh orang serba bisa, fleksibel, gerak cepat. Ah, iya, kebayang. Nah, materi yang Anda bawa ini katanya ada kerangka berpikir menarik ya soal ini, 4 kuadran itu. Betul, ada kerangka 4 kuadran perekrutan. Oke. Ini bagus banget buat memetakan kandidat. Jadi ada 2 sumbu. Pertama, kecocokan budaya dari rendah ke tinggi. Oke, culture fit ya. Terus? Kedua, pengalaman atau kompetensi. Sama, rendah ke tinggi juga. Jadi kita bisa lihat kandidat nggak cuma dari pengalamannya aja. Menarik. Terus kaitannya sama mitos tadi gimana? Nah, mitos ini paling relevan sama kuadran 2. Pengalaman tinggi tapi kecocokan budaya rendah. Oke. Pengalaman top tapi nggak klik sama tim. Persis. Disinilah jebakannya. Kita bisa aja silau sama CV hebat, pengalaman segudang. Tapi kalau cara kerjanya, nilai-nilainya, atau bahkan ekspektasinya beda banget sama DNA startup kita, wah itu bisa jadi masalah. Ada contohnya nggak biar lebih kebayang gitu? Ada, di buku disebutin, misalnya karyawan super pengalaman yang dikit-dikit nanya strukturnya gimana, SOP-nya mana, job desk detail saya apa. Padahal di startup kan seringnya butuh orang yang ya udah lihat ada masalah langsung kerjain aja, gitu kan? Inisiatif tinggi. Iya ya. Nggak bisa nunggu disuapin terus ya? Betul. Atau contoh lain yang lebih ekstrim, dari startup Genip, foundernya, Jude Valeski, cerita dia sampai harus berhentiin separuh tim awal. Waduh, separuh tim. Kenapa tuh? Karena dinamika internalnya kacau, istilah dia terlalu banyak kepala koki di dapur. Semuanya orang hebat, berpengalaman, tapi malah jadi nggak produktif bareng. Wah, itu contoh nyata banget ya resiko kuadran 2 tadi. Benar-benar jadi masalah. Iya kan? Makanya ini jadi pertanyaan penting. Pengalaman itu sebenarnya apa sih artinya dalam konteks startup? Apakah pengalaman 5 tahun di satu bidang itu pasti lebih oke daripada orang yang mungkin pengalamannya kurang tapi belajarnya cepet banget, adaptif, inisiatifnya tinggi? Jadi perdebatan soal definisi pengalaman relevan ya jadinya. Bisa dibilang gitu. Ini beda banget sama kuadran 4 di kerangka tadi. Kuadran 4 itu yang pengalaman rendah tapi kecocokan budaya tinggi kan? Iya. Nah, sumber kita ini nyebutnya potensi permata tersembunyi. Mungkin di CV belum kelihatan mentereng, pengalaman formalnya sedikit, tapi semangatnya tinggi, mau belajar, gampang nyambung sama tim. Jadi orang-orang yang punya potensi besar dan cocok sama kita gitu ya. Betul, dan inilah inti dari kenapa mitos tadi perlu dibongkar. Menurut materi kita, di startup, apalagi tahap awal ya, dapetin orang yang culture fit-nya bagus itu seringkali jauh lebih penting daripada sekedar ngejar orang yang di atas kertas kelihatan paling jago atau paling berpengalaman. Oke, jadi keselarasan tim itu jadi fondasi utama ya? Banget, karena startup butuh tim yang solid yang bisa tumbuh bareng, adaptasi bareng, bukan cuma kumpulan bintang yang jalan sendiri-sendiri. Masuk akal banget. Jadi buat para pendengar nih ya, yang lagi bangun tim, artinya proses rekrutmennya nggak bisa cuma lihat CV aja ya? Jelas nggak bisa, harus lebih dalam lagi. Mesti cari cara buat menilai kecocokan budaya itu gimana, potensi adaptasinya gimana. Gimana tuh caranya kira-kira?
Kan susah ngukurnya ya. Susah, tapi bukan nggak mungkin. Mungkin lewat pertanyaan wawancara yang lebih situasional, atau proyek kecil, atau lihat cara dia berinteraksi sama tim lain pas proses seleksi. Perlu digali lebih dari sekedar apa yang sudah Anda kerjakan, tapi juga bagaimana Anda mengerjakannya, dan bagaimana Anda belajar hal baru. Oke. Dan ini juga nyambung ke, kadang ada keputusan sulit ya soal tim awal. Yang mungkin dulu cocok, tapi seiring perusahaan tumbuh, jadi nggak pas lagi. Nah, itu juga disinggung. Itu bagian dari realita pahit tapi penting dalam membangun tim yang adaptif. Kadang harus ada pergantian demi kebaikan bersama. Oke, jadi kalau kita simpulkan nih pembahasan kita soal mitos rekrutkan paling berpengalaman. Intinya, pengalaman itu berharga, jelas. Nggak ada yang bilang pengalaman itu nggak penting. Tapi, jangan sampai terjebak mikir kalau pengalaman maksimal itu segalanya. Jadi satu-satunya filter. Kecocokan budaya, kemauan dan kemampuan belajar, adaptabilitas, itu krusial banget. Apalagi di awal-awal startup. Jadi menempatkan pengalaman dalam konteks yang lebih luas ya, bareng sama faktor-faktor penting lainnya. Persis, bukan soal mengabaikan pengalaman, tapi menimbangnya secara seimbang. Oke. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada pertanyaan buat direnungkan sama pendengar kita. Mungkin ini, coba deh pikirin. Gimana Anda bisa lebih jago lagi menilai kecocokan budaya dan kemampuan adaptasi pas rekrutmen? Sinyal apa sih di luar CV dan pengalaman kerja formal yang benar-benar nunjukin kalau orang ini bakal bisa tumbuh dan berkembang bareng startup Anda? Itu mungkin yang perlu dicari tahu lebih dalam.